Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari Kejadian pasal yang ke-38. Kita akan mempelajari satu kisah sisipan di tengah-tengah narasi perjalanan Yusuf. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Yehuda yang nanti akan bertemu dengan Tamar, menantunya. Seperti apa kisah yang akan kita pelajari ini? Mari sebelum kita membaca dan merenungkan, kita datang kepada Tuhan. Kita minta tuntunan dan arahan Tuhan. Supaya ketika kita membaca, merenungkan ini, kita betul-betul mendapatkan inti dari rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Haleluya, Yesus. Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami, yang bertahta, yang berdaulat penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, Amin. satu
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau satu-satunya pribadi yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami Tuhan. Kau satu-satunya Allah yang bertahta, yang berkuasa dalam hidup kami. Kau yang terutama, Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Ini ikrar kami kepadamu Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama
di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. 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 Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau terus melekat kepada Engkau. Kami mau menjadikan Engkau sebagai yang terutama dalam hidup kami. Sebab kami tahu, hanya oleh karena anugerah dan rahmat-Mu, kami dilayakkan untuk memanggil Allah sebagai Bapa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Semakin hari kami semakin kagum akan Engkau. Semakin hari kami semakin kagum akan kasih-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Dan kalau hari ini kami akan belajar firman Tuhan, Roh Kudus terangi hati kami, terangi akal budi kami, terangi pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, itu betul-betul bermanfaat bagi kami, dan menjadi rema yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kejadian pasal yang ke-38, saudara. Kita akan merenungkan firman ini, kita akan belajar meneliti mengapa peristiwa Yehuda dan Tamar ini ada. Nah, peristiwa ini sebenarnya sisipan, saudara. Sisipan antar perjalanan kehidupan Yusuf sejak dia dijual sebagai budak di Mesir. Lalu sebelum nanti Yusuf akan tinggal di rumah Potifar, satu pasal ini adalah pasal sisipan tentang kehidupan Yehuda. Seperti apa? Baik, saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara simak baik-baik, nanti selebihnya kita akan kupas beberapa hal yang penting dari pasal ini. Demikian firman Tuhan, Kejadian 38. Yehuda dan Tamar. Pada waktu itu, Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ, Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan.
Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Ayat 6. Sesudah itu, Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Jadi Tamar itu menantu Yehuda. Tamar kawin dengan anak sulung Yehuda, namanya Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi setelah suami Tamar yaitu itu mati, saudara, Yehuda bilang gini sama anak yang kedua, namanya Onan. Sekarang kamu melanjutkan untuk menikahi, mengambil istri kakakmu yaitu Tamar. Tapi yang terjadi, Onan berbuat jahat di mata Tuhan karena tidak ingin punya keturunan dari Tamar. Maka Tuhan marah sehingga apa? Onan juga mati. Jadi mati, Onan juga mati. Ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar. Anak yang ketiga, Shelah itu, saudara. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Nah, saudara, dari yang kita baca ini, kita punya gambaran tentang kehidupan Yehuda itu seperti apa, saudara. Ada satu hal yang diperbuat oleh Yehuda yang salah pilih, ya, salah menentukan kehidupan. Sehingga akhirnya apa? Terjadi tragedi kehidupan di dalam kehidupan Yehuda ini. Dan mari kita lihat, saudara. Di tengah-tengah narasi tentang karir Yusuf di Mesir, penulis kitab Kejadian menyisipkan kisah tentang keterlibatan Yehuda yang memalukan di antara orang-orang Kanaan. Yehuda adalah seorang anggota terkemuka dalam keluarga Yakub sebenarnya. Dia dipersiapkan untuk menjadi pemimpin rohani yang akan melahirkan para raja-raja bagi orang Israel. Orang yang ditetapkan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh janji Allah yang telah diberikan kepada kehidupan anak-anak Yakub melalui Abraham nenek moyangnya. Dan kepada angkatan-angkatan kemudian. Nama Yehuda akan menonjol di dalam garis keturunan Mesias nanti. Dan lewat Yehudalah nanti akan banyak lahir raja-raja yang luar biasa. Tapi mengapa peristiwa ini nanti terjadi? Kan? Saya ingin kasih sedikit narasi tentang kelanjutan kisah ini, saudara. Singkat cerita begini, di ayat berikutnya, ketika Tamar pulang ke rumah ayahnya, dia ingat janji Yehuda bahwa akan memberikan Shelah, anak ketiga, sebagai apa? Pengganti dan Onan. Tetapi Yehuda sudah memiliki niat yang jahat, nggak akan dikasih. Karena apa? Karena takut nanti Shelah juga mati seperti kakak-kakaknya. Nah, singkat cerita, tinggallah Tamar di rumah ayahnya. Nah, satu kali, saudara, ketika Yehuda, istrinya juga sudah mati, dia mengadakan pengguntingan bulu domba. Tanpa diketahui, dia pergi ke kota di mana Tamar itu tinggal. Di situ Yehuda mencari wanita penghibur. Ya, dalam bahasa Alkitab namanya pelacur. Nah, singkat cerita, ketemulah Yehuda dengan Tamar.
Tamar itu sebenarnya bukan pelacur, saudara. Tamar sedang menantikan janji Yehuda untuk memberikan Shelah kepada dia. Anak ketiga Yehuda itu. Tapi janji tinggal janji. Ya. Shelah sudah dewasa dan tidak diberikan. Makanya dia menyamar sebagai seorang pelacur. Apa yang terjadi? Terjadilah sebuah peristiwa di mana Yehuda dan Tamar itu melakukan perzinahan, persetubuhan. Karena Yehuda menghampiri Tamar sebagai pelacur. Nah, ketika akan berpisah mereka, Yehuda bilang begini, aku akan tinggalkan itu. Aku akan pergi kembali ke rumahku. Ya, aku akan pergi kembali ke rumahku. Dan aku akan tinggalkan engkau. Tapi apa yang terjadi, saudara? Yehuda melakukan sebuah kecerobohan. Nah, kecerobohannya seperti apa? Nanti akan saya ceritakan. Tapi pada intinya, kehidupan Yehuda ini adalah kehidupan yang memalukan. Karena apa, saudara? Karena pergaulannya yang meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Ini masalahnya, saudara. Allah sedang, tanda petik ya, membiarkan Yehuda melakukan itu. Allah bisa saja melarang. Tapi ternyata Yehuda mengambil keputusannya. Dia ingin mengumbar hawa nafsunya. Hanya sekedar memenuhi keinginan kedagingannya. Kita lihat bagaimana keliaran atau karakter yang liar dari Yehuda ini, saudara. Yang kita baca di ayat 1-11 tadi. Yang pertama adalah pertemanan Yehuda yang bodoh dengan seorang Kanaan. Padahal ini umat perjanjian. Yehuda tidak belajar ketika Simeon dan Lewi, ketika Dina juga diperkosa di Sikem. Karena bergaul dengan orang-orang non bangsa pilihan. Dari sini kita bisa melihat, Yehuda tidak belajar dari peristiwa Dina. Yehuda tidak belajar dari peristiwa Simeon dan Lewi yang membantai habis orang Sikem. Yehuda hanya ingin mementingkan keinginan kedagingannya, maka dia bergaul. Ya. Yang akrab, udah bergaul akrab lagi, saudara. Dengan siapa? Seorang Kanaan namanya Hira. Di wilayah Adulam. Ini bentuk kesalahan Yehuda yang pertama. Yang kedua, Yehuda bukan hanya bergaul, tetapi juga mengambil istri orang Kanaan. Pernikahannya yang bodoh dengan seorang perempuan Kanaan. Ini membuat apa, saudara? Membuat kehidupan Yehuda tercemar pada saat itu. Dia tidak mencari jodoh, meminta petunjuk dari bapaknya, yaitu Yakub. Padahal pada zaman dulu, saudara, jodoh itu dicarikan oleh orang tua. Dan dalam hal ini, Yehuda terjerumus mengikuti cara-cara orang Kanaan. Dia terjerumus ke dalam perkawinan yang memalukan dan membahayakan dirinya, serta membahayakan seluruh anggota keluarganya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi bergaul dengan orang Kanaan. Dan yang kedua, mengambil istri perempuan Kanaan. Lalu yang ketiga, saudara, bentuk liarnya Yehuda adalah anak-anak Yehuda dari perempuan Kanaan itu diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan perempuan Kanaan juga. Yehuda dari perempuan Kanaan ini punya 3 anak. Onan, dan Shelah. Tadi saya jelaskan. Ya. Pada usia muda, Yehuda sudah menikah dengan perempuan Kanaan. Nah, anak-anaknya juga di usia muda dikawinkan juga dengan perempuan Kanaan. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana budaya Kanaan sudah merasuk dalam kehidupan Yehuda. Itulah sebabnya mengapa, saudara, Yehuda seperti kehilangan kendali sebagai bangsa pilihan. Sebab bergaul dengan orang Kanaan, mengambil istri orang Kanaan, lalu menikahkan
anaknya yang sulung dengan perempuan non kehidupan anak perjanjian, sehingga menghasilkan tragedi yang luar biasa. Mati, Onan mati, lalu Yehuda menghampiri Tamar yang notabene adalah menantunya, tapi dianggapnya sebagai pelacur. Rusak memang, saudara. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana pergaulan yang baik itu harus dipertahankan. Sebab pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik. Mungkin banyak orang berkata, enggak Pak, saya akan menangkan orang yang jelek itu supaya baik seperti saya. Saya ingin membawa orang yang buruk itu supaya datang kepada terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kadang memang punya rencana seperti itu. Tapi pertanyaannya, sekuat iman apa dalam dirimu sehingga engkau mau membawa orang yang di luar perjanjian Allah masuk di dalam kehidupan perjanjian Tuhan? Sekuat apa imanmu untuk membawa orang-orang non-Kristen masuk ke Kristen? Misalnya seperti itu. Kalau saudara hanya ingin menuruti kedagingan, saya mau katakan begini, peristiwa seperti Yehuda ini akan terjadi, saudara. Kalau motivasi kita bergaul dengan orang-orang yang berkelakuan buruk, ya. Kalau motivasi kita hanya mencari keuntungan, kenikmatan, kedagingan, nanti akan menghasilkan peristiwa-peristiwa yang buruk seperti yang dialami oleh Yehuda ini. Nah, tadi saya katakan, ya, keluarga Yehuda, di mana dia kawin dengan orang Kanaan itu, membuat carut marut kehidupan Yehuda pada awal perjalanan kehidupannya, saudara. Nah, ada satu peristiwa menarik, saudara, bahwa ada pernikahan yang menyambung kakak ipar atau kakaknya yang meninggal. Ya, saya mau jelaskan sedikit ya, tentang apa perkawinan ini, tentang peristiwa Onan ini, saudara. Di dalam ayat yang ke-9, saya ulang, saya bacakan ya ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang empunya keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Jadi dalam tradisi timur dekat kuno sana, saudara, ada namanya hukum pernikahan Levirat. Pernikahan Levirat itu begini, melanjutkan kehidupan pernikahan kakaknya. Tadi kan mati ya. Sudah mati karena berbuat jahat. Lalu Onan melanjutkan menikah dengan kakak iparnya, yaitu Tamar. Ketika Onan mati, harusnya melanjutkan Shelah. Jadi itu sah, zaman dulu sah, saudara. Namanya hukum pernikahan Levirat, melanjutkan untuk mendapatkan keturunan bagi Yehuda. Jadi tujuan Yehuda memberikan Tamar kepada Onan supaya dapat keturunan. Sebab pernikahan pada zaman dulu itu harus menghasilkan keturunan, saudara. Itu tujuan utamanya. Melanjutkan perintah Tuhan di Taman Eden, penuhi bumi. Tapi apa yang terjadi? Onan berbuat dosa. Dia menolak untuk memenuhi tanggung jawab ini. Ya. Sehingga apa? Setiap kali dia bersetubuh dengan Tamar, dia tidak menginginkan punya anak dengan cara membuang spermanya, tidak masuk dalam rahim Tamar ini. Nah, Allah mengambil nyawanya, Allah mengambil nyawa Onan karena ia tidak bersedia memberikan anak kepada Tamar. Pada zaman itu berdosa, saudara, sangat berdosa. Nah, praktek yang dilakukan oleh Onan itu, ya, nanti pada masa-masa modern, saudara akan temukan istilah di dalam kehidupan manusia itu namanya onani. Ya, onani. Dari kata onan itu sebenarnya melakukan aktivitas seks seperti yang dilakukan oleh Onan. Dan ini jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Makanya kepada anak-anak muda, anak-anak remaja, generasi Yeremia, ayo jaga kekudusan. Kelakuan-kelakuan dunia yang mencari kepuasan kedagingan dengan cara-cara yang tidak benar, motivasi yang tidak benar, seks sebelum nikah,
itu juga jahat di mata Tuhan. Jangan sampai dipukul oleh Tuhan seperti Onan ini. Oleh sebab itu, jaga kekudusan ya saudara. Itu yang Tuhan mau. Nah, dari kisah ini saudara, mungkin kita akan bertanya-tanya begini. Mengapa ya? Dari semua anak Yakub, di mana Tuhan Yesus itu berasal, kok dari suku Yehuda yang melakukan pelanggaran seperti ini? Seandainya Yehuda tidak melakukan hal yang seperti itu, wajarlah Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan Yehuda. Tapi sekalipun Yehuda melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini, kok Tuhan mau lahir dari suku ini? Karena Yesus nanti keluar dari suku Yehuda. Seandainya kita harus menilai sifat Yehuda berdasarkan cerita ini saudara, maka kita tidak akan berkata, Yehuda, engkau akan terpuji oleh saudara-saudaramu. Engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Dalam Kejadian 49 nanti. Karena apa? Lewat suku ini akan lahir juru selamat saudara. Nah, saya mau katakan begini saudara, bahwa Alkitab itu adalah Alkitab yang buku yang sangat jujur. Buku yang sangat jujur. Setiap perilaku tokoh-tokoh di dalamnya tidak ada yang disembunyikan. Abraham bersalah, diungkit. Adam bersalah sebelumnya Abraham ya, diungkit. Nuh bersalah, diungkit. Yehuda bersalah, diungkit. Sebelumnya siapa? Ishak, Yakub bersalah, diungkit. Jadi Alkitab yang suci, Alkitab yang kudus ini menjadi sebuah kitab yang benar karena kejujurannya juga. Yehuda tidak ditutup-tutupi pelanggarannya. Walaupun dia akan melahirkan, menurunkan keturunan ilahi, namanya Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa manusia yang sudah melakukan kesalahan seperti apapun, karena pada nantinya Yehuda setelah tahu bahwa menantunya yang dihampiri sebagai perempuan nakal atau pelacur itu adalah Tamar, itu menantu yang baru dikenali saudara. Sejak saat itu Yehuda bertobat dan tidak menghampiri Tamar lagi. Mari kita lanjutkan sedikit saudara. Ya, Tamar memang salah. Tetapi tindakan Yehuda lebih salah lagi. Karena perbuatannya apa saudara? Menciderai anak perjanjian. Menciderai anak perjanjian. Itulah sebabnya kenapa Yehuda harus diproses Tuhan. Sebelum dia menjadi orang yang menurunkan raja-raja, dia diproses oleh Tuhan. Dari kisah ini saudara, saya mau katakan buat kita semuanya, Tuhan tidak pernah menyembunyikan kesalahan, dosa, pelanggaran anak-anaknya. Akan disingkapkan saudara. Tapi percayalah, ketika Tuhan menyingkapkan pelanggaran-pelanggaran kita, Tuhan membuka setiap borok-borok dosa kita. Tuhan ingin kita bertobat. Tuhan ingin kita kembali kepada kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, mari. Dari apa yang kita baca ini, dari peristiwa Yehuda yang menghampiri menantunya sendiri, ya, mencari pelacur di wilayah Kanaan pula, membuat Yehuda kehidupannya tercoreng. Tapi sekali lagi puji Tuhan, Yehuda tidak meneruskan dosa itu. Dia berhenti untuk menyetubuhi Tamar. Karena dia tahu, nanti dari kehidupan ini Yehuda akan diproses Tuhan dengan luar biasa. Nah, mari kita lihat saudara. Apa inti dari apa yang kita baca ini? Kisah ini mengungkapkan ada 4 hal saudara. Yang pertama, standar-standar moral yang dilanggar oleh anak-anak perjanjian, khususnya yang dilakukan oleh Yehuda ini, itu kontras sekali dengan kemurnian iman Yusuf. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bagaimana anak-anak perjanjian ada yang rusak juga hidupnya. Ada yang tidak benar juga. Sangat kontras dengan apa? Iman Yusuf. Perbuatan Yusuf.
adik Yehuda ini. Yusuf mempertahankan kesucian, kemurnian imannya, menjaga kehidupan hidupnya tetap kudus. Dia menjaga kemurnian kehidupan supaya apa? Lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan dan dia akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi Yehuda seperti itu, kontras saudara, sangat bertolak belakang. Oleh sebab itu kita belajar ya, mana yang kita pilih, cara hidup siapa yang kita pilih, Yehuda atau Yusuf. Pilihlah Yusuf. Yang kedua, dari pelajaran ini kita bisa menarik kesimpulan begini. Mengapa Israel atau Yakub itu harus meninggalkan Kanaan dan pergi ke Mesir? Salah satunya ini, saudara. Dalam perenungan saya tentang firman Tuhan, saya pernah bertanya dalam hidup pribadi saya gitu. Saya merenung gini, kenapa ya sampai bangsa Israel itu harus mengungsi ke Mesir? Kalau alasannya hanya karena kelaparan, is oke lah. Itu masalah kedagingan. Tetapi dosa-dosa anak-anaknya, entah itu Simeon, Lewi pada peristiwa Dina, entah Yehuda dan Ruben yang menghampiri perempuan yang bukan miliknya, itu membuat orang Israel harus meninggalkan Kanaan dan pergi ke Mesir. Sebab kalau Yakub dan keluarganya atau Israel dan keluarganya masih tinggal di Kanaan, keturunan mereka akan kehilangan identitas karena kawin campur. Cara Allah untuk membuat Yakub keluar dari Kanaan ya lewat peristiwa-peristiwa ini. Karena kesalahan mereka, bukan karena kesalahan Allah. Dan yang ketiga, kisah yang kita baca ini menunjukkan atau melukiskan bahwa dosa semua orang, bahkan tokoh-tokoh terkemuka dalam rencana penebusan Allah disingkapkan. Tanpa terkecuali. Tadi saya sebutkan, sejak dari Adam sampai Yehuda saat ini, semua disingkapkan. Dan yang keempat, kisah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan umat Allah diserahkan kepada orang yang murni moralnya. Karena setelah peristiwa ini, saudara, akan melanjutkan kisah Yusuf yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin rohani bagi keluarganya. Yusuf setia kepada Allah dan hukum-hukumnya. Sedangkan Yehuda gagal. Standar yang sama berlaku bagi kita semuanya. Siapa yang murni moralnya, siapa yang benar imannya di mata Tuhan, akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau imannya, moralnya bobrok seperti Yehuda ini, Tuhan juga akan singkirkan sementara. Kalau Yehuda mau diproses, dipulihkan, akan dipakai kembali. Tapi kalau tidak, dibuang. Oleh sebab itu mari teladani kehidupan Yusuf yang sungguh-sungguh murni imannya, murni moralnya, murni akal budinya. Supaya kisah Yehuda dan Tamar ini tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Kisah tentang Yehuda dan Tamar menggambarkan sebuah kisah yang sungguh sangat kotor dan tidak berkenan kepada Tuhan. Ini terjadi karena Yehuda bermain-main dengan pergaulan. Dia menikmati pergaulan dengan orang Kanaan, mengambil istri orang Kanaan, dan melahirkan anak-anak keturunan dari Kanaan. Tabiat karakter kehidupannya mulai mirip dengan orang Kanaan. Oleh sebab itu Tuhan izinkan peristiwa memalukan itu terjadi. Tapi puji Tuhan, Yehuda bertobat, tidak menghampiri Tamar kembali. Tapi sungguh selesai, masalah ini selesai bagi Yehuda. Kami belajar bagaimana kontradiksi antara Yehuda dan Yusuf. Di satu sisi Yusuf menjaga kemurnian imannya, menjaga kekudusan moralitasnya. Tapi Yehuda liar di dalam kehidupannya. Kami mau belajar seperti Yusuf. Di tengah-tengah saintifikasi, di tengah-tengah ujian iman dan moral
Yusuf tetap kuat dan menang. Tuhan, kami tidak bisa melawan godaan iblis dan setan secara sendirian. Kami minta kuat kuasa Roh Kudus. Terangi kami semuanya, terangi anak-anak-Mu. Ingatkan kami supaya kami tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Supaya glorifikasi itu, mahkota kehidupan itu, akhirnya kami dapatkan. Kuatkan kami Tuhan, ingatkan kami. Setiap kali berdoa dalam Bapa kami, yaitu jauhkanlah kami dari pencobaan. Supaya kami tetap hidup benar di hadapan Mata-Mu. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati anak-anak muda, generasi Yeremia. Supaya mereka menjaga kekudusan hidupnya. Tidak melakukan dosa seperti Yehuda. Tidak melakukan dosa seperti Onan. Tapi mereka menjaga kehidupan tetap murni, kudus, tak bercacat celah di mata Tuhan. Berani menolak dosa. Berkomitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang ada. Kami percaya lewat Bible Study ini, kami semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan Yesus. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang masih dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawinan domba. Menikmati kemuliaan. Kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.